Ortodoksi adalah dasar iman yang sejati. Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Sulis Ceplek, channel yang menyajikan ortodoksi, yaitu pengajaran yang benar akan kekristenan. Sekali lagi saya katakan, selamat tahun baru. Dengan semangat yang baru, kita akan memulai pembelajaran yang baru. Kali ini kita akan masuk ke tema yang baru, yaitu kita akan belajar mengenal biografi Markus. Siapa sebenarnya Markus ini? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Seringkali kita menjumpai teori sumber, teori dua sumber, synoptic problem, synoptic question, teori Griesbach, teori Farrer, bahkan teori-teori yang bermunculan dari minimnya data-data primer ini akhirnya digunakan oleh para polemikus untuk seolah-olah mengguncangkan iman Kristen. Disinilah pentingnya kita belajar mengenal pribadi Markus. Markus kita ketahui bersama di dalam Injilnya memulai memberikan sebuah opening deklarasi teologis yang sangat luar biasa. Archetu Evangeliu Yesus Kristus Hueuteu. Ini adalah deklarasi teologis yang menyatakan keilahian Yesus. Dialah Sang Mesias yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama dan telah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Pentingnya pembelajaran ini atau kajian ini yang pertama adalah ketika kita menolak data-data sejarah, berarti kita menolak kebenaran kekristenan yang menyejarah dan juga menolak Alkitab yang merupakan bagian dari sejarah iman Kristen. Kedua, ketika kita menolak pribadi Markus atau tidak mengenal siapa pribadi Markus ini, kita akan kehilangan konteks penulisan Injil kedua, sehingga teks tanpa konteks itu adalah hoax. Kalau kekristenan adalah hoax, kita tinggalkan bersama-sama. Mari kita mulai. Markus merupakan seorang keturunan Yahudi dari suku Lewi yang juga memiliki nama Romawi. Baba Suneda ketiga yang merupakan patriark ke-117 dari Gereja Ortodoks Koptik di dalam bukunya The Beholder of God, Mark the Evangelist, Saint and Martyr menyatakan Markus lahir 10 tahun pasca kelahiran Yesus Kristus anak Maria, anak Daud. Markus lahir di desa kecil yang bernama Aberiatolos di kota Kirene, Pentapolis, bagian barat Libya, atau secara lengkapnya di sebelah barat perbatasan Mesir. Markus lahir dari keluarga religius yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Orang tua Markus ini merupakan keluarga kaya yang memahami Tanakh dan juga bahasa Latin, bahasa Aramaik, tentunya juga menguasai bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kemampuan religius dan intelijensi kedua orang tuanya, terutama ibunya Markus ini, diwariskan, diajarkan, diteruskan kepada Markus sebagai landasan religius dan landasan intelijensinya. Sehingga tidak salah ketika Rasul Petrus memilih Markus sebagai juru bahasanya. Dengan kemampuannya ini, Markus mampu menerjemahkan pesan Injil dalam perspektif Tanakh dengan bahasa yang lugas dan relevan. Tadros Yakub Malati, ini bukunya, di dalam bukunya Introduction to the Coptic Orthodox Church menjelaskan Markus mendapatkan pendidikan yang fasih dan sangat baik. Ini merupakan penopang pelayanan Markus, dan konteks kekristenan mula-mula menyatakan ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa,
sehingga Markus bisa melayani sampai ke Roma, bahkan sampai ke Alexandria. Penulis Injil kedua ini memiliki nama Ibrani, yaitu Yohanes, yang berarti Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. Markus dikenal dengan nama Yohanes di kalangan komunitas orang-orang Yahudi. Ketika Markus melayani di kalangan orang-orang Yahudi, dia menggunakan nama Latinnya. Ini merupakan sesuatu yang wajar dalam konteks kekristenan mula-mula dan merupakan bentuk tata bahasa Syria, Kilkia, dan Kapadokia, yang mana dengan konteks ini merupakan bentuk superioritas untuk menjadikan sama dengan para penjajah di dalam konteks intelijensinya, menggunakan kemampuan kebudayaan Romawi dengan penguasaan bahasa Latin. Ini merupakan sesuatu prestis yang luar biasa. Markus disebut Yohanes ketika meninggalkan ketika meninggalkan Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Kita bisa melihatnya di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13. Sedangkan di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 39, ketika Markus pergi bersama-sama dengan Barnabas ke Sirpus, Markus menggunakan nama Latinnya. Alasannya, seperti saya sebutkan tadi, ketika Markus berada di dalam komunitas orang Yahudi menggunakan nama Ibrani, sedangkan di luar komunitas orang Yahudi menggunakan nama Latinnya. Lantas, bagaimana sejarahnya? Kan kita tahu seperti yang tadi saya sampaikan, Markus lahir di desa Aberiatolos di Kirene, di Pentapolis. Bagaimana bisa sampai ke Yerusalem, bisa berjumpa dengan Yesus, dengan ke-12 rasul, belajar bersama. Pada saat itu, serangan orang barbar di seluruh kota Kirene pada zaman Kaisar Agustus mengakibatkan seluruh penduduk kota Kirene termasuk keluarga Markus harus bermigrasi, harus hijrah. Disinilah keluarga Rasul Markus memilih hijrah kembali ke tempat asalnya, yaitu ke Yerusalem. Bagaimana mereka bisa struggle, mereka bisa survive sampai ke Yerusalem? Ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan tentunya ada pertolongan yang luar biasa dari karya Tuhan. Markus berdasarkan kesaksian Yosefus Flavius, seorang sejarawan Yahudi, keluarga Markus memiliki hubungan keluarga dengan Philo, gubernur Alexandria. Dengan pertolongan Philo inilah keluarga Markus bisa sampai ke Yerusalem dalam hijrahnya atau migrasinya. Kemudian Samir Fazi Girgis, berikut bukunya, di dalam bukunya A Chronology of Saint Mark dijelaskan siapa namanya ibu Markus dan bapaknya, dan apa hubungannya dengan Petrus, dengan ke-12 rasul. Disinilah di dalam buku-buku ini. Ketiga buku ini adalah contoh kecilnya saja, dan ini merupakan buku-buku dari sumber primer dari Gereja Ortodok Koptik. Kalau mau lebih jelas lagi, mungkin ke depan kita bisa bahas satu persatu buku-buku yang saya miliki berikutnya. Nama ibu Markus adalah Maria, yang merupakan seorang Lewi, saudari dari Rasul Barnabas. Keren kan? Markus masih memiliki hubungan keluarga dengan Rasul Barnabas. Rasul Barnabas ini sebagaimana di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 36 sampai 37 dijelaskan, seorang kaya yang menjual harta bendanya dan menaruh uang hasil penjualannya di bawah kaki para rasul. Kemudian, siapa nama bapaknya Markus? Ayo, siapa yang bisa jawab? Nama bapaknya adalah Aristobulus. Aristobulus ini memiliki hubungan yang dekat juga dengan Rasul Petrus.
Rasul Petrus menikah dengan saudarinya Aristobulus, bapaknya Markus. Siapa namanya? Siapa nama istri dari Rasul Petrus? Ayo. Namanya adalah Strapola, saudari dari Aristobulus. Wow, keren sekali belajar sejarah itu. Di Yerusalem, keluarga Markus menjadi bagian penting dari sejarah kekristenan mula-mula. Seperti tadi saya katakan, Markus memiliki hubungan erat dengan Tuhan Yesus dan ke-12 rasul. Ini sangat penting dan kita akan membahasnya secara detail di video berikutnya. Terima kasih yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah subscribe, yang sudah membagikan video ini sehingga kita bisa belajar bersama dan tumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.